الحمد لله اللطيف الكريم الرؤوف الرحيم العزيز الحكيم الهادي إلى صراط المستقيم فضلا منه ونعمة والله ذو الفضل العظيم أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره وأتوب إليه وأسأله المزيد من فضله العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبوئ من حققها جنات النعيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من دعا إلى الدين القويم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم على المنهاج السليم وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini, khatib berwasiat baik untuk diri khatib sendiri dan seluruh jamaah. Marilah bersama-sama kita tingkatkan selalu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan segala perintahnya, kita jauhi segala larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita sebagai orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan balasan yang bagus di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah Jumat ini khatib akan menyampaikan tentang ahlul dunia wa ahlul akhirah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsir As-Sa'rawiyah pada bagian tafsir surat Al-Fatihah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tafsir ini menjadi berjudul Gerbang Memahami Al-Quran. Pada halaman 154 tertulis sebuah kisah atau riwayat antara seorang murid dengan seorang gurunya. Suatu hari seorang murid datang berkunjung ke rumah gurunya. Seorang syekh yang soleh, murid itu bertanya kepada gurunya, "Ya syekh, apakah saya ini termasuk ahli dunia, yaitu orang yang lebih mementingkan urusan dunia, atau ahli akhirah, yaitu orang yang lebih mementingkan kehidupan untuk di masa yang akan datang?" Kemudian saya menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Dia tidak menilai seseorang berdasarkan pertimbangan orang lain. Allah memberikan ukuran yang tidak sama antara tiap orang. Mengapa demikian? Sebab seseorang bisa menipu orang lain, tapi dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Dia bisa menipu seolah-olah baik, seolah menjadi orang-orang yang soleh, dan orang bisa tertipu, tetapi dirinya sendiri akan mengatakan, sebetulnya saya tidak seperti itu. Berarti kamu dapat mengetahui tentang diri kamu sendiri, apakah kamu termasuk ahli dunia atau ahli akhirat. Lalu murid yang tadi pun bingung, "Ya Syekh, bagaimana cara saya mengetahui apakah saya termasuk ahli dunia atau ahli
Kemudian saya tersebut menjawab, mudah saja, kau jawab saja pertanyaan saya. Jika ada dua orang yang datang menemuimu, orang pertama datang memberikan sesuatu kepadamu, sementara orang kedua datang meminta sesuatu kepadamu. Di antara dua orang itu, mana yang lebih kamu sukai? Murid tadi diam, bingung jawabnya. Sampai akhirnya guru tadi melanjutkan ucapannya, jika kau gembira dengan kedatangan orang yang memberimu harta, maka kau termasuk ahli dunia. Tapi jika kau senang dengan kedatangan orang yang meminta bantuan atau meminta sesuatu kepadamu, engkau gembira dengan itu, maka engkau adalah ahlul akhirah. Kalau kita lihat, memang sulit untuk memilih di antara dua pilihan ini. Tetapi tinggal kita tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita bisa sampai pada level seperti itu? Memang ini adalah level yang lebih tinggi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Tetapi sebagai pelajaran untuk kita, untuk bertanya kepada diri kita, apakah kita seperti itu? Ini akan menjadi sesuatu yang patut kita pertimbangkan. Normalnya manusia pada umumnya adalah lebih senang didatangi orang yang membawa sesuatu atau memberikan sesuatu kepada kita. Tapi kalau ada orang yang meminta sesuatu kepada kita, kita cenderung tidak senang. Itu normalnya. Karena manusia lebih senang menerima dibanding memberi. Ada orang datang kita memberi sarung, senang hati kita. Ada orang datang ke tempat kita memberikan makanan, senang kita. Karena normalnya seperti itu. Tapi tentunya apabila seseorang yang sudah melewati tahap itu, maka tentunya dia tidak akan terlalu senang. Coba bayangkan bagaimana orang yang kaya, orang yang sudah bisa merasakan apa saja, makanan yang model mana saja sudah dirasakan, pakaian yang bagus sudah pernah dimiliki, rumah yang indah sudah dimiliki. Apabila datang orang ke rumahnya lalu memberikan satu makanan, tentu dia tidak biasa-biasa saja. Ya, mengapa tidak begitu tertarik dengan pemberian tersebut? Karena apa yang diberikan telah dia rasakan. Apa yang diberikan bukanlah sesuatu yang bisa menyenangkan hati, tapi justru kebahagiaan bagi orang-orang yang sudah kaya adalah terletak pada kebahagiaan apabila bila memberi. Kenapa begitu? Ya, memberi sesuatu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi orang-orang yang sudah level tinggi. Kalau orang masih senang dengan pemberian-pemberian, itu adalah level-level terendah, level anak-anak, level orang-orang yang baru belajar agama, level orang-orang yang tingkat keimanan yang masih rendah. Tapi orang-orang yang sudah levelnya tinggi, maka dia lebih senang untuk memberikan sesuatu. Lihat saja betapa gembiranya orang tua apabila bisa memberikan sesuatu yang diinginkan anak. Anaknya minta mainan, walaupun mahal dia berusaha memenuhinya. Begitu dia berhasil memberikan kepada anaknya mainan tersebut, lalu anaknya senang, ada di dalam hati satu kegembiraan, menyenangkan sekali bisa memberikan sesuatu. Untuk belajarnya adalah belajar bagaimana kita gembira mampu memberikan sesuatu kepada keluarga kita. Lalu ini kita wujudkan dengan melanjutkan untuk memberikan sesuatu kepada orang-orang lain juga. Apabila kita sudah melihat diri kita di mana posisi kita berada, maka tentunya ini akan menjadi ukuran. Kita nilai sendiri kita. Lalu kita lihat
kita bandingkan mana yang kita sukai. Apakah kita lebih senang mendengar suara ajan dibanding mendengar suara musik hiburan yang begitu sama-sama terdengar dari kejauhan? Orang yang ahli dunia, maka dia akan mencari di mana tempat hiburan itu berada, karena itu yang dia senangi. Tapi orang-orang yang ahli akhirat, dia lebih mengutamakan untuk mendengarkan panggilan ajan, panggilan ilahi yang mengajaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah untuk hal-hal yang lain, kita bisa lihat sudah pada posisi mana kita berada. Dan di dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan bahwa ada seorang sahabat Rasulullah SAW dan dia bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, bagaimana kabarmu hari ini? Lalu sahabat tersebut yang bernama Anas menjawab, pagi ini saya berada dalam kondisi yang benar-benar beriman. Kemudian Rasul bertanya lagi, sekarang perhatikan ucapannya. Apakah sesungguhnya setiap pernyataan itu memiliki maksud? Dan apakah hakikat keimanannya? Lalu Anas menjawab, aku menghindar dari urusan dunia. Maka lalu aku menghidupkan malamku dengan ibadah, siang hariku dengan banyak berpuasa. Kemudian aku seolah-olah bisa merasakan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah aku melihat para penghuni surga saling mengunjungi, dan aku melihat para penghuni neraka saling berteriak. Lalu mendengar jawaban tersebut, Rasulullah SAW berpesan kepada Al-Haris, kamu sudah mengetahui, maka pegang erat-eratlah pengetahuan itu, dan lalu kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan dunia banyak tantangan dan godaan, banyak keinginan dan harapan. Tetapi hendaklah jangan sampai kita terus menuruti keinginan hawa nafsu. Sebagaimana dalam kitab Al-Burda ada sebuah kalimat yang memberi pelajaran buat kita, bahwa nafsu itu seperti anak bayi. Apabila kau tidak menyapinya, maka sampai besar anak itu akan terus menetek pada ibunya. Bayi apabila dia sudah waktunya disapi, maka dengan berbagai cara orang tua akan berusaha melupakan bayi dari menetek kepada ibunya. Walaupun terkadang anak tersebut menangis, orang tua tetap akan tega melakukannya demi kebaikan sang bayi tersebut. Begitu juga dengan nafsu. Apabila nafsu kita turuti, apa yang kita inginkan kita lakukan, maka jangan heran banyak orang yang terperangkap dalam memenuhi hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya nanti akan terus membawa dia jauh dari Tuhan. Hawa nafsunya akan menghalangi dia dari keinginan-keinginan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menjadi ahlul akhirat, orang-orang yang terus memperhatikan, memikirkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena masa dunia adalah masa untuk bertanam, masa untuk melakukan amal-amal yang soleh, dan masa yang akan datang adalah masa untuk panen. Kita akan melakukan panen kebahagiaan nanti di akhir sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan bimbingan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi hamba-Nya yang beriman, bertakwa dan beramal soleh, dan juga melindungi kita dari segala godaan setan yang senantiasa terus menggoda setiap saat. Dan semakin tinggi tingkat keimanan seorang, maka semakin besar juga godaan yang akan dihadapinya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum amanu wattaqaw masubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جعل به وكفى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله مع الخيرات واجتنبوا عن السيئات. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلموا عباد الله لا يدعكم وصلوا وسلموا على نبي لكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمشرق والبلاء والمنكر والمكر وجميع الأمراض والمضر ما لا يقرب قولك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.